Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketika nasab habaib dipertanyakan, sebenarnya julukan Sayyid atau lebih dikenal dengan Habib itu merupakan gelar kehormatan yang biasa disematkan pada mereka yang memiliki ketersambungan nasab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum julukan Habib dipakai, mereka lebih dikenal dengan julukan Ahlul Bait. Ahlul Bait sendiri adalah para keturunan Rasulullah dari jalur dua cucu Rasulullah sendiri, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari sini mungkin banyak yang bertanya, mengapa mereka tetap dianggap keturunan Rasulullah, padahal nasab mereka bersambung melalui putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Pertanyaan tersebut sebenarnya dari dulu memang sudah ada. Di antaranya yang bertanya malah seorang khalifah kelima dinasti Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Jadi ceritanya, waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada Sayyid Musa al-Kazim, apa alasan kalian mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal kalian itu bukan keturunan beliau, melainkan keturunan Sayyidina Ali. Padahal nasab seseorang itu kan dikaitkan pada kakek dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Lalu Sayyid Musa al-Kazim menjawab seraya membaca surat Al-An'am ayat 84-85 yang berbunyi, wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas al-ayah, yang artinya kepada sebagian dari keturunannya, yakni keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas. Jadi kemudian Sayyid Musa al-Kazim berkata, sebagaimana Nabi Isa yang tidak memiliki ayah disamakan dengan keturunan para nabi melalui jalur ibunya, kami juga demikian disamakan dengan keturunan Nabi Muhammad melalui jalur ibu kami, yaitu Fatimah. Begitu pula, wahai Amirul Mukminin, ketika ayat mubahalah turun, Nabi Muhammad tidak menyeru siapapun selain Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Jadi kalau dijabarkan dari jawaban Sayyid Musa al-Kazim di atas, ada dua alasan mengapa para habaib itu disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, meskipun ketersambungan nasab mereka dengan Nabi melalui jalur perempuan. Alasan yang pertama adalah karena mereka sama seperti Nabi Isa dari segi nasab, yakni sama-sama intisab atau bernasab melalui perempuan. Karena Nabi Isa itu kan disebut sebagai keturunan Nabi Ibrahim melalui Sayyidah Maryam, sedangkan para habib disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui Sayyidah Fatimah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, di saat ayat mubahalah turun, Nabi Muhammad mengikut sertakan keluarga beliau dalam peristiwa tersebut, dan keluarga Nabi yang ikut hanya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Jadi riwayatnya bahwa setelah Nabi mengajak mereka, Nabi bersabda, ya Allah, merekalah keluargaku. Perihal peristiwa mubalah ini, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 61 yang berbunyi, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Artinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, yakni katakanlah wahai Nabi Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian,
istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Jadi Allah memerintah Nabi Muhammad untuk berkata demikian untuk dalam kasus mubahalah tersebut. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zaili dalam kitab Tafsir Munirnya memberikan komentar bahwa ayat di atas merupakan dalil bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan keturunan Nabi Muhammad meskipun dari jalur ibunya. Dan hal ini hanya tertentu kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, berikut para keturunan dari kedua beliau. Sebab jika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak dianggap sebagai keturunan Nabi, maka hal itu menyebabkan terputusnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sendiri telah bersabda bahwa keturunan beliau akan selalu ada hingga hari kiamat. Jadi selain dua alasan di atas, Nabi telah menjelaskan bahwa keturunan beliau itu akan lahir dari keturunan Sayyidina Ali. Hal itu senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir berikut ini. Saya bacakan teksnya. Haddatsana Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, sana Ubadah bin Ziyad Al-Asadi, sana Yahya bin Al-Ala Ar-Razi, an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa inna Allah ta'ala ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang artinya Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah memberitahu kami dari Ubadah bin Ziyad Al-Asadi, dari Yahya bin Al-A'la Ar-Razi, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dari Jabir, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menempatkan keturunan setiap nabi pada tulang sulbinya, dan menempatkan keturunanku pada tulang sulbi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu sabda beliau dari hadis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Maka dari pemaparan tadi yang sudah saya sampaikan bisa ditarik benang merahnya bahwa nasab para habib tetap bersambung dengan Nabi Muhammad SAW meskipun dari jalur Sayyidah Fatimah. Inilah keyakinan yang diajarkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu. Di samping itu kita juga harus meyakini bahwa keturunan Nabi akan tetap ada, akan selalu ada hingga hari kiamat nanti sesuai dengan hadis Nabi sendiri. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.